Ya baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kita kali ini kita akan membahas tentang verbal silogisme lagi di part yang kedua. Oleh karena itu tetap stay tune dan perhatikan soal-soal berikut ini yang akan saya jelaskan. Dan sebelumnya kita akan mengetahui materi apa saja tentang verbal silogisme ini. Ada apa saja macam-macam soal dari verbal silogisme ini. Yang pertama, di video sebelumnya sudah kita bahas, yaitu yang pertama jika maka, dan yang kedua adalah semua sebagian, dan yang ketiga adalah lain-lainnya. Masih banyak lagi tentang materi verbal silogisme. Yang kali ini akan kita bahas itu adalah tentang jika maka dan campuran, dan tentunya akan lebih sulit dari materi video sebelumnya. Oleh karena itu tetap perhatikan baik-baik, tonton sampai akhir. Kita akan bahas sampai tuntas agar kalian paham. Ini ada aturan penyelesaiannya, saya akan ingatkan kembali. Tidak boleh menghubungkan ke penalaran dunia nyata. Yang kedua, setiap premis benar. Yang ketiga, jangan menyimpulkan tanpa keterangan. Jadi, apabila ada keterangan, jangan menghubungkan ke penalaran dunia nyata. Contoh, apabila hujan, maka saya bermain sepak bola. Nah, itu tidak boleh ke penalaran dunia nyata. Apabila kita bermain sepak bola atau olahraga, pastinya itu pada saat tidak hujan. Namun, apabila di soalnya itu saat hujan, maka tidak boleh disangkal. Jadi poin keduanya adalah premis itu benar. Dan yang ketiga, jangan menyimpulkan keterangannya, apalagi menyangkut pautkan ke dunia nyata. Baik, kita lanjut ke contoh soal. Jika air tercemar, maka penduduk mandi. Jika penduduk mandi, maka harga sabun akan naik. Kesimpulannya adalah, di sini kita lihat opsi jawabannya ada A, jika air tidak tercemar maka harga selain sabun meningkat. B, jika air tercemar maka harga sabun meningkat juga. C, jika harga sabun meningkat, maksudnya jika harga sabun tidak meningkat maka harga sabun meningkat. Dan D, jika air tercemar maka harga sabun meningkat. Baik, jangan lupa kita akan breakdown contoh soal ini. Yang pertama, jika air tercemar, maka penduduk mandi. Jika penduduk mandi, maka harga sabun akan naik. Kita ibaratkan yang di garis bawah pink ini adalah P. Jika air tercemar berarti adalah P. Lalu maka penduduk mandi adalah Q. Sampai jika penduduk mandi pun itu sama dengan Q. Kita analogikan dengan Q. Dan maka harga sabun akan naik adalah R, maka kita akan menemukan bahwa ini adalah modus silogisme. Jadi jika P maka Q, jika Q maka R. Maka kesimpulannya adalah jika P maka R. Yang A tidak benar apabila kita lihat, kita analisa jika air tidak tercemar maka harga selain sabun meningkat. Itu tidak benar. Maka yang selanjutnya B, jika air tercemar maka harga sabun meningkat juga. Atau C, jika harga sabun tidak meningkat maka harga sabun meningkat. Maka jawaban yang benar adalah D. Jika air tercemar, maka harga sabun meningkat. Jika kinerja perbankan syariah menurun, pertumbuhan ekonomi syariah juga akan menurun. Jika bank syariah tidak melakukan promosi kepada masyarakat, pangsa pasar bank syariah akan menurun. Saat ini pangsa pasar bank syariah sedang meningkat, maka kesimpulannya adalah, kita lihat di opsi jawabannya, ada A, kinerja perbankan syariah meningkat atau bank-bank syariah melakukan promosi kepada masyarakat. Yang B, kinerja perbankan syariah menurun atau bank-bank syariah tidak melakukan promosi kepada masyarakat. Yang C, kinerja perbankan syariah meningkat atau bank-bank syariah tidak melakukan promosi kepada masyarakat. Atau yang D, kinerja perbankan syariah meningkat walaupun bank-bank syariah sedang tidak
melakukan promosi kepada masyarakat. Ini contoh soal dari pada silogisme yang cukup panjang dan jawaban juga panjang-panjang. Jadi kita harus melakukan dengan scanning dengan cepat, namun kita paham. Pastinya untuk mempersingkat waktu pengerjaan. Kita lihat di sini ada jika kinerja perbankan syariah menurun, pertumbuhan ekonomi syariah juga akan menurun. Jika bank syariah tidak melakukan promosi kepada masyarakat, pangsa pasar bank syariah akan menurun juga. Saat ini pangsa pasar bank syariah sedang meningkat. Maka kesimpulannya adalah ini kita beri beberapa warna agar supaya kita bisa memberi kedaunnya nanti untuk menjawab dengan enak dimasukkan pada rumus. Rumusnya ini adalah jika P maka Q, jika R maka S. Yang P ini kita samakan, saya beri warna biru dan Q ini kuning. Jadi kita bisa melihat yang P yang mana, yang Q mana, yang R yang mana, yang S yang mana. Baik. Yang sekali lagi yang P itu adalah jika kinerja perbankan syariah menurun. Yang Q adalah pertumbuhan ekonomi syariah juga akan menurun. Yang R, jika bank syariah tidak melakukan promosi kepada masyarakat, pangsa pasar bank syariah akan menurun. Itu adalah S yang digarisbawahi oleh hijau. Saat ini pangsa pasar bank syariah sedang meningkat. Maka kesimpulannya adalah ini ada pertanyaannya. Jadi negasi R, negasi S itu adalah pertanyaannya. Saat ini pangsa pasar bank syariah sedang meningkat, itu adalah negasi dari R berarti ya. Jadi jawabannya adalah negasi P atau negasi R. Kita lihat yang mana. Negasi P itu berarti jika kinerja perbankan syariah naik, itu adalah negasi P. Dan negasi R adalah pangsa pasar bank syariah. Dan negasi R adalah jika bank syariah melakukan promosi kepada masyarakat. Itu adalah negasi R. Kita lihat di sini. Kita lihat di jawabannya. A. Kinerja perbankan syariah meningkat atau bank-bank syariah melakukan promosi kepada masyarakat. Kita keep dulu jawaban nomor A atau jawaban yang A. Yang B, kinerja perbankan syariah menurun atau bank-bank syariah tidak melakukan promosi kepada masyarakat. Ini salah. Yang C, kinerja perbankan syariah meningkat atau bank-bank syariah tidak melakukan promosi kepada masyarakat. Sama, ini juga salah. Dan yang D, kinerja perbankan syariah meningkat walaupun bank-bank syariah sedang tidak melakukan promosi kepada masyarakat. Ini pun salah. Jadi jawaban yang benar adalah yang A. Baik, lanjut ke contoh soal selanjutnya. Jika saat malam hari keadaan aman, Ani akan pergi berbelanja makanan pada malam hari. Apabila pada malam hari tidak hujan, adik-adik Ani tidak akan kelaparan dan akan tidur lelap. Saat ini adik Ani sedang tidak bisa tidur dengan lelap. Maka kesimpulannya adalah ini adalah beberapa jawabannya atau opsi jawabannya. Yang A, keadaan malam hari aman dan terjadi hujan deras. B, keadaan malam hari sangat aman namun terjadi hujan gerimis. C, keadaan malam hari sedang tidak aman dan terjadi hujan. Atau D, keadaan malam hari sedang tidak aman namun tidak terjadi hujan sama sekali. Sekarang kita akan breakdown soal di atas. Jika saat malam hari keadaan aman, Ani akan pergi berbelanja makanan pada malam hari. Apabila pada malam hari tidak hujan, adik-adik Ani tidak akan kelaparan. Kita masukkan ke rumusnya ini. Yang P adalah jika saat malam hari keadaan aman. Yang Q, Ani akan pergi berbelanja makanan pada malam hari. Yang R, apabila pada malam hari tidak hujan. Dan yang S adalah adik-adik Ani tidak akan kelaparan dan akan tidur lelap. Dan pertanyaannya adalah saat ini adik-adik Ani sedang tidak bisa tidur dengan lelap. Itu berarti adalah negasi dari S. Maka kesimpulannya adalah ini adalah jawabannya pada rumus adalah negasi P atau negasi R. Dan jawabannya adalah antara negasi R atau negasi P. Di sini kita bisa langsung jawab. Kita langsung ke opsi jawabannya. A, keadaan malam hari aman dan terjadi hujan deras. Yang A salah. Yang B, keadaan malam hari sangat aman namun terjadi hujan gerimis. Salah. C, keadaan malam hari sedang tidak aman dan terjadi hujan. Ini kita keep dulu. Yang D, keadaan malam hari sedang tidak aman namun tidak terjadi hujan sama sekali. Ini salah, jadi jawabannya adalah C. Baik, saya punya contoh soal dan tugas bagi kalian. Jika Budi mengikuti Olimpiade, Budi akan meminta bantuan guru untuk belajar persiapan Olimpiade. Apabila besok akan ulangan, Budi akan membaca buku dan menonton TV sesudahnya. Saat ini Budi sedang menonton TV. Maka kesimpulannya di opsi jawabannya adalah A, Budi akan mengikuti lomba
atau olimpiade dan ulangan harian esok harinya. B. Budi tidak mengikuti olimpiade namun mengikuti ulangan harian esok hari. C. Ada ulangan keesokan hari dan Budi akan mengikuti olimpiade minggu depan. Atau D. Tidak dapat disimpulkan. Baik, apabila kalian memiliki jawabannya, jangan lupa untuk jawab di kolom komentar. Dan apabila kalian suka dengan video ini, apabila kalian merasa video ini membantu, please subscribe dan nyalakan tombol lonceng jadi kalian tidak akan ketinggalan. Baik, terima kasih atas perhatiannya. See you next time. If you like watching this video, just click subscribe and like button. Stay tuned and see you next time.